adik-adik. Pagi semuanya. Adik-adik, hari ini hari yang istimewa lagi karena Lause Juliet ditemani lagi Lause Nora. Hai semuanya. Ada juga Lause Silvi. Halo. Siapa yang sudah kangen sama Lause Silvi? Sudah lama kita nggak ketemu. Hari ini ibadah kita akan lebih seru dengan ada 3 Lause di sini. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Hati kita senang. Hari ini kita boleh kembali beribadah. Hati senang di dalam Tuhan. Semua ikut nyanyi ya. Hati senang, hati senang, hati senang, di dalam Tuhan. Hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang, di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, Hati senang, hati senang, hati senang, di dalam Tuhan. sekali lagi hati senang. Hati senang, hati senang, hati senang, di dalam Tuhan. Wah, seperti lagu ini kita semua hatinya senang nggak? Iya loh siap. Anak-anak juga pastinya yang di rumah semua senang. Hari ini hari istimewa kita Iya. boleh beribadah. Sebelum kita lanjut, Lause Silvi pimpin kita dalam doa dulu yuk. Sambil diiringi lagu sama Cici Angel boleh deh. Oh Mari iya, kita berdoa Lause Silvi silakan. mari kita berdoa dengan tenang. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, yang ada juga di dalam hati kami. Kami rindu ya Tuhan, kami selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah. Setiap kali kami ibadah, Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh menyanyi, boleh memuji Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami semua dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi hati senang. Tetapi apa sih yang membuat hati kita senang? Membuat hati kita bergembira? Apa coba Lause? Karena aku hari ini boleh beribadah. Apa coba Lause Silvi yang buat kita hati kita Karena senang? hari ini saya masih sehat. Wah, nah apa yang buat hati adik-adik senang? Kalau kakak senang karena kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kita sama-sama akan bernyanyi yaitu lagu apa yuk? Aku pilih. Aku senang karena aku punya sahabat Yesus. Ya, kita semua senang, Lause-lause yang di sini senang, adik-adik juga senang di rumah karena kita punya sahabat yang baik, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Sahabatku, Yesuslah
sahabat kita. Ya, kalau Yesus itu sahabat kita, Dia selalu menemani kita. Dia ada di mana-mana. Dia juga ada di sini, adik-adik. Ada juga di hati kita. Mari kita nyanyi yuk. Ayo, Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus ada di sini. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus ada di sini. Di hati ya? Iya. Yesus di hati. Yesus di hati. Yesus ada di hati. Yesus di hati. Yesus di hati. Yesus ada di hati. Kita nyanyi sekali lagi yuk dengan sungguh-sungguh. Bisa? Bisa dong. Apalagi adik-adik di rumah. Pasti bisa. Kita nyanyi lagi yuk. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus ada di sini. Yesus di sini. Yesus di sini. Yesus ada di sini. Di hati adik-adik. Yesus di hati. Yesus di hati. Yesus ada di hati. Yesus di hati. Yesus di hati. Yesus ada di hati. Wah, hari ini kita senang sekali. Iya, Lose. Kita boleh ketemu teman-teman, kita boleh Iya. ketemu Lose-Lose dan terutama bertemu Tuhan. Iya. Dan kita bukan hanya memuji Tuhan hari ini, yang lebih penting lagi kita mau dengar apa kata Alkitab. Lose-Lose, hari ini Lose Juliet punya satu lagu yang baru tentang Alkitab. Ajarin dong Oh ya, kita. mau tahu dong Lose. Ya, boleh. Anak-anak juga ya, kita mau sama-sama belajar. Kata-katanya gampang adik-adik. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Gampang, ayo sama-sama. Sekali lagi Lause, ini belum ingat. Lagi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Gampang loh. Iya, sudah bisa, sip. Yuk. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sekali lagi ya anak-anak. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Buku kesayangan. Siapa yang siap dengarkan Alkitab? Apa ya buku Saya. kesayangan ini anak-anak? Saya, Lose. Adik-adik, hari ini Lose Nora siap dengar dan siap cerita. Lose Juliet sama Lose Selfie ikut dengerin. Silakan Lose Nora. Terima kasih Lose Juliet. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lose Juliet akan memimpin kita dalam doa. Oke, ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami senang hari ini boleh kembali beribadah. Kami senang punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang ada di sini, ada dimanapun kami berada, ada Tuhan yang mengasihi kami. Hari ini kami mau kembali belajar dari firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya mendengarkan, tetapi kami terlebih lagi mau melakukan firman-Mu. Tolong Lause Nora yang akan bercerita, pakai dia ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya boleh duduk ya. Lose-lose boleh duduk.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergembira bersama-sama. Nah, sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita senang, kita bersuka cita karena apa? Karena kebaikan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah sahabat kita. Nah, hari ini Lause punya satu gambar. Nah, gambar ini adalah anak yang sedang memegang perutnya. Anak ini sedang tidak senang. Dia lagi bad mood. Aduh, perutku sakit. Wah, rupanya anak ini sedang sakit perut. Karena tadi waktu makan pagi, dia tidak makan. Dia sedang ngambek. Karena dimarahi mama. Karena dia tidak taat. Anak ini marah dan pergi ke kamarnya. Dia gak mau makan, gak mau minum. Akhirnya sakit deh perutnya. Itu adalah sikap yang baik apa enggak adik-adik? Baik apa enggak? Baik? Enggak ya, itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, kita seharusnya kalau ditegur sama papa, sama mama, pada saat papa mama marahin kita enggak boleh ngambek ya adik-adik ya. Karena siapapun yang ngambek itu berarti menandakan kita anak baik atau anak jelek. Kita semua anak baik, enggak ada yang anak jelek ya. Tapi firman Tuhan hari ini berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama, yaitu tentang Hagar dan Ismail. Nah, kakak akan menceritakan di dalam Alkitab ini. Ada seorang ibu bernama Hagar. Dia tinggal bersama ibu Sarai. Suatu hari, ibu Hagar bersikap tidak baik, sehingga ibu Sarai menegurnya. Tetapi ibu Hagar tidak suka ditegur. Lalu, apa yang dikatakan ibu Hagar? Ibu Hagar pergi dari rumah untuk menjauhi ibu Sarah. Wah, dia pergi jauh sekali karena dia tidak suka dekat-dekat dengan ibu Sarai. Ibu Hagar merasa tidak senang dengan sikap ibu Sarai yang selalu menegurnya. Hingga suatu hari ibu Hagar sedang sendiri dekat sumur. Sumur itu bernama Lahairoi. Kemudian Tuhan menyuruh malaikatnya untuk bicara supaya Bu Hagar pulang ke rumah ibu Sarai. Tuhan mau ibu Hagar belajar taat dan patuh kepada ibu Sarai. Meskipun ibu Sarai menegur atau seperti memarahinya, ibu Hagar harus belajar. Belajar apa? Belajar untuk tidak gampang ngambek. Dan juga belajar untuk tidak menjauhi ibu Sarai. Anak yang tidak gampang ngambek itu adalah anak yang selalu merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau ditegur papa, ditegur mama, atau ditegur siapapun, dia tahu bahwa itu adalah kebaikan Tuhan juga. Anak yang tidak gampang ngambek juga, anak yang gampang ngambek itu tidak disukai teman. Yang tidak gampang ngambek itu pasti punya teman yang banyak. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa tadi yang meminta Hagar agar tetap kembali kepada ibu Sarai dan meminta ibu Hagar supaya taat? Yang meminta siapa adik-adik? Tuhan. Ya, Tuhan yang memintanya. Tuhan bukan hanya meminta ibu Hagar kembali ke rumah ibu Sarai, tapi Tuhan juga berjanji untuk selalu menyertai. Lihat, ibu Hagar mau mendengar apa yang dikatakan malaikat itu. Ibu Hagar mau taat, T-A-A-T, taat ya adik-adik ya. Ibu Hagar mau mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan wajahnya sekarang itu bergembira. Dia mau kembali kepada ibu Sarai dan belajar apa? Taat. Nah adik-adik,
Tuhan bukan hanya meminta Ibu Hagar agar taat dan tidak boleh suka ngambek. Tapi kepada kita semua juga, kita juga gak boleh ngambek ya. Nah sekarang kita tahu bahwa Tuhan senang kepada anak yang tidak suka ngambek. Sekarang siapa yang mau janji, mau jadi anak yang taat dan tidak ngambek kalau ditegur sama mama sama papa? Siapa yang mau? Kakak mau loh, adik-adik semuanya juga pasti mau. Janji ya, gak boleh jadi anak yang suka ngambek. Nah sekarang kakak melihat adik-adik semua adalah adik-adik yang pinter, adik-adik yang hebat, adik-adik yang mau taat kepada orang tua. Oke, nah sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk taat kepada orang tua kami. Ajar kami juga untuk gak ngambek lagi pada saat papa, mama menegur kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau hafal ayat. Lose didampingi sama Lose Juliet, Lose Selfie. Kita akan sama-sama hafal ayat ya di rumah. Masih ingat kan gerakannya? Ingat. Bersama-sama ya. Ayo, 2, 3. Yeremia 10 ayat 10a. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Sekali lagi ya, sama-sama ya, pakai gerakan. Ya Lose ya. Oke. 2, 3. Yeremia 10 ayat 10a. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Wah, pinter-pinter semuanya yang di rumah. Anak-anak hebat kalian. Nah, ingat ya adik-adik, karena Tuhan adalah Allah yang benar. Jadi adik-adik harus ingat, harus taat. Tuhan minta supaya anak-anak gak boleh ngambek, Lose. Gak boleh ngambek, Lose. Oke. Iya ya, kita semua juga janji gak boleh ngambek ya. Sip. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan ya. Ya Lose ya. Betul. Lose ya. Lose, jangan lupa Tuhan yang baik itu kita juga harus berterima kasih dengan cara kita berikan bejana untuk Tuhan kita. Iya. Anak-anak jangan lupa, semua masih punya kan bejana untuk Tuhan kalian. Hari ini, saat ini, ayo diisi dengan sukacita sebagai terima kasih kita kepada Tuhan yang baik.
Nanti waktu kita boleh di sini lagi sekolah minggunya di gereja lagi, kita bawa persembahan itu untuk Tuhan. Gitu loh. Sip, Lause. Wah, keren ya kalian ya. Loh, Nora baru tahu anak-anak. Iya. Karena loh Nora baru bergabung dengan kita beberapa minggu ini. Tapi iya. loh Nora mau juga kan memberikan Mau, yang terbaik untuk Tuhan. Saya juga mau loh. Ya, lalu Silvi juga melakukan yang sama adik-adik, walaupun mungkin baru hari ini kita baru ketemu. Nah, anak-anak sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu lagi. Ya. Kali ini Iya, berdoa. lalu Silvi lagi yang akan Kok pimpin saya kita dalam doa. lagi ya? Iya loh. Ya, Nggak supaya kita apa-apa seru. lah. Yuk. Kita berdoa kepada Tuhan yuk. Sudah siap berdoa? Siap. Siap. Bagus. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, kami berterima kasih kalau Tuhan terus memberikan sukacita kepada kami. Kami mau berjanji ya Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat. Sebentar lagi kami akan pulang, kami akan menyelesaikan ibadah ini. Tuhan pimpin kami sehingga minggu depan kami dengan sukacita untuk datang ke hadapan Tuhan, menikmati ibadah, mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, rasanya kepingin nggak berpisah. Iya. Tapi jangan khawatir anak-anak. Minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah. Hari ini losu-losu sampai di sini, tapi anak-anak ingat satu pesan, beberapa pesan dari para losu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan seperti losu Silvi, losu Julia, dan losu Nora, berdoa. Jangan lupa, oke? Oke, Lause. Sampai ketemu minggu depan, losu Silvi, sampai losu jumpa. Nora, anak-anak. Tuhan Bye, God memberkati. bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.